Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bangun ruang matematika kelas 2 sekolah dasar. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum masuk ke materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran mempelajari materi bangun ruang. Yang pertama itu, peserta didik dapat mengenal berbagai jenis bangun ruang seperti balok, kubus, kerucut, dan bola. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri bangun ruang. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran dari materi bangun ruang. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, adik-adik, perhatikan benda-benda yang ada di gambar tersebut. Dapatkah kalian menemukan benda yang serupa di kelas? Apakah kalian pernah melihat di dalam kelas kalian terdapat benda-benda yang ada pada gambar tersebut? Nah, adik-adik, benda-benda yang ada di samping ini adalah benda ruang karena dia memiliki volume atau ruang di dalamnya. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Jadi, bangun ruang adalah benda yang memiliki ruang dan dapat diisi. Bangun ruang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Seperti gambar di samping, balok itu memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Kubus itu memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi, dan kerucut itu memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga disebut sebagai bangun ruang. Nah, adik-adik, bangun datar dan bangun ruang itu memiliki perbedaan. Yang itu, bangun datar hanya memiliki satu permukaan, sedangkan bangun ruang memiliki lebih dari satu permukaan. Kalian bisa melihat contoh gambar dari bangun datar dan bangun ruang. Terlihat kan perbedaannya, kalau bangun ruang itu bisa atau di dalamnya itu bisa diisi atau dia memiliki ruang, sedangkan bangun datar itu dia tidak bisa diisi atau memiliki ruang.
Bangun ruang dapat terbentuk dari tumpukan beberapa bangun datar. Contohnya, kita dapat menyusun 6 persegi yang merupakan bangun datar untuk membuat satu bangun ruang yang disebut dengan kubus. Jenis-jenis bangun ruang yang pertama itu yaitu kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang sama ukuran permukaannya, yaitu sisi depan dan sisi belakang, sisi kiri dan sisi kanan dan sisi bawah, serta sisi atas, yang memiliki ukuran permukaan yang sama. Perhatikan gambar-gambar berikut. Manakah yang merupakan contoh bentuk kubus? Nah, dari gambar-gambar tersebut yang merupakan contoh bentuk kubus yaitu dadu, rubik, dan kado. Jenis bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok memiliki 3 panjang sisi berbentuk persegi panjang. Ayo mengamati dari gambar tersebut, manakah yang merupakan contoh bentuk balok? Kira-kira yang mana nih? Ayo, siapa nih yang menjawab benar? Jadi, yang merupakan contoh bentuk balok itu penghapus dan betul sekali. Jenis-jenis bangun ruang yang ketiga yaitu kerucut. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran dan sisi yang mengerucut sampai ke satu titik. Ayo mengamati dari gambar tersebut, manakah yang merupakan contoh bentuk kerucut? Ayo diamati dengan benar. Manakah dari gambar tersebut yang merupakan contoh bentuk kerucut? Ya, betul sekali. Jadi, dari gambar tersebut yang merupakan contoh bentuk kerucut yaitu topi ulang tahun, es krim, dan trafikon. Jadi, siapa aja nih yang pilih gambar ketiga tersebut? Benar ya, karena itu merupakan bentuk kerucut. Nah, jenis-jenis bangun ruang yang keempat yaitu bola. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran dan hanya memiliki satu lengkung. Ayo mengamati lagi, manakah dari gambar tersebut yang merupakan contoh bentuk bola? Yang mana ya? Dari gambar tersebut yang merupakan contoh bentuk bola yaitu bola dunia atau globe dan bola. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bangun ruang adalah bentuk-bentuk 3 dimensi yang bisa kita lihat dan sentuh di sekitar kita seperti kubus, balok, bola, dan tabung. Setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri khusus seperti jumlah sisi, sudut, dan bentuk. Dengan belajar bangun ruang, kita bisa mengetahui berapa luas permukaan dan volume dari benda-benda tersebut. Materi ini membantu kalian memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik, sehingga kita bisa mengenali dan menggambar berbagai objek yang ada di kehidupan sehari-hari.